Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 ingin mempresentasikan materi mengenai membangun sistem informasi. Sebelumnya, izin memperkenalkan dari kelompok 5. Yang pertama yaitu saya sendiri, Mila Fadila dengan NPM akhir 029, Andela Safitri dengan NPM 033, Tintang Dwi Putri dengan NPM 034, Jai Benjamin Rafael dengan NPM 016. Selanjutnya ada Dias Novitasari dengan NPM akhir 059, Nikomang Ayuni dengan NPM akhir 015, dan Okta Dwidia dengan NPM akhir 024. Materi pertama yang akan dijelaskan oleh saya, yaitu sistem sebagai perubahan organisasi yang direncanakan. Perubahan struktur organisasi dimungkinkan oleh TI. Otomatis meningkatkan efisiensi, terus yang kedua mengganti tugas manual. Yang kedua rasionalisasi prosedur. Yang pertama itu ada merampingkan prosedur operasi standar. Terus yang kedua ada sering ditemukan dalam program untuk melakukan peningkatan kualitas secara terus-menerus. Nah, ini dibagi menjadi 2, yaitu manajemen kualitas total TQM dan 6 Sigma. Selanjutnya, yang ketiga itu ada desain untuk proses bisnis. Nah, desain untuk proses bisnis ini ada 2, yaitu menganalisis, menyederhanakan, dan mendesain ulang proses bisnis. Lalu yang kedua ada atur ulang alur kerja, gabungan langkah-langkah, hilangkan pengulangan. Yang keempat ada pergeseran paradigma. Yang pertama itu memikirkan kembali sifat bisnis. Yang kedua, tentukan model bisnis baru. Yang ketiga, mengubah sifat organisasi. Next slide. Lalu ada perubahan organisasi membawa risiko dan hadiah. Bentuk perubahan organisasi yang paling umum adalah otomatisasi dan rasionalisasi. Strategi-strategi yang relatif bergerak lambat dan lambat berubah ini menghadirkan pengembalian sederhana tetapi sedikit risiko. Perubahan yang lebih cepat dan lebih komprehensif seperti desain ulang dan pergeseran paradigma menghasilkan imbalan yang tinggi tetapi menawarkan peluang kegagalan yang besar. Next. Lanjut ada manajemen proses bisnis, BPM. Pertama itu ada ragam alat, metodologi untuk menganalisis, mendesain, dan mengoptimalkan proses. Lalu ada digunakan oleh perusahaan untuk mengelola desain ulang proses bisnis. Selanjutnya ada langkah-langkah di BPM. Yang pertama itu mengidentifikasi proses untuk perubahan. Yang kedua menganalisa proses yang ada. Yang ketiga desain proses baru. Yang keempat mengimplementasikan proses baru. Dan yang kelima pengukuran terus-menerus. Next slide. Itu berbagai alat untuk BPM hingga mengidentifikasi dan mendokumentasikan proses yang ada. Lalu ada buat model proses yang ditingkatkan, menangkap dan menegakkan aturan bisnis untuk melakukan proses, mengintegrasikan sistem yang ada untuk mendukung perbaikan proses, verifikasi bahwa proses baru telah membaik, dan yang terakhir, ukur dampak perubahan proses pada indikator kerja bisnis utama. Sekian materi dari saya. Materi selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Baik, selanjutnya yaitu gambaran perkembangan sistem. Yang pertama, pengembangan sistem, yaitu kegiatan yang menghasilkan solusi sistem informasi untuk masalah atau peluang organisasi, yang terdiri dari satu, analisis sistem, yang kedua, desain sistem, yang ketiga, pemrograman, yang keempat, pengujian, yang kelima, konversi,
Dan yang keenam, produksi dan pemeliharaan. Next slide. Proses pengembangan sistem, yaitu membangun sistem dapat dipecah menjadi 6 kegiatan inti. Yang pertama, sistem analisis, sistem desain, programming, testing, conversion, dan production and maintenance. Next. Analisis sistem. Yang pertama, analisis masalah yang akan dipecah oleh sistem baru, yaitu mendefinisikan masalah dan mengidentifikasi penyebab. Yang kedua, menentukan solusi, yaitu laporan proposal sistem, mengidentifikasi dan memeriksa solusi alternatif. Dan yang ketiga, mengidentifikasi kebutuhan informasi. Termasuk studi kelayakan, yang pertama, apakah solusi layak dan investasi yang baik, apakah diperlukan teknologi, keterampilan yang tersedia. Next slide. Analisis sistem, yaitu yang ketiga, menetapkan kebutuhan informasi, siapa yang membutuhkan informasi apa, di mana, kapan, dan bagaimana. Mendefinisikan tujuan sistem baru atau dimodifikasi, dan merinci fungsi-fungsi yang harus dilakukan oleh sistem baru. Yang terakhir, analisis persyaratan yang salah adalah penyebab utama kegagalan sistem dan biaya pengembangan sistem yang tinggi. Next slide. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Selanjutnya itu desain sistem. Menjelaskan spesifikasi sistem yang akan memberikan fungsi yang diidentifikasi selama analisis sistem. Yang kedua, harus mengatasi semua komponen manajerial, organisasi, dan teknologi dari solusi sistem. Selanjutnya ada peran pengguna akhir. Persyaratan informasi pengguna mendorong pembangunan sistem. Pengguna harus memiliki kontrol yang memadai atas proses desain untuk memastikan sistem mencerminkan prioritas bisnis dan kebutuhan informasi mereka. Kurangnya keterlibatan pengguna dalam upaya desain adalah penyebab utama kegagalan sistem. Next slide. Nah, ini ada gambaran umum perkembangan sistem. Next slide. Pemrograman. Spesifikasi sistem dari tahap desain diterjemahkan ke dalam kode program perangkat lunak. Lalu yang kedua ada pengujian, memastikan sistem menghasilkan hasil yang benar. Pengujian unit, menguji setiap program dalam sistem secara terpisah. Lalu yang ketiga ada pengujian sistem, yaitu uji fungsi sistem secara keseluruhan. Yang keempat ada pengujian penerimaan, memastikan sistem siap digunakan dalam pengaturan produksi. Lalu yang kelima ada rencana pengujian, itu semua persiapan untuk rangkaian pengujian. Next slide. Lalu ada konversi, yaitu proses perubahan dari sistem lama ke sistem baru. Nah, ini ada 4 strategi utama. Yang pertama strategi paralel, pemotongan langsung, studi percontohan, dan pendekatan bertahap. Nah, ini membutuhkan pelatihan pengguna akhir. Finalisasi dokumentasi terperinci yang menunjukkan bagaimana sistem bekerja dari sudut pandang teknis dan pengguna akhir. Lalu selanjutnya ada produksi dan pemeliharaan, yaitu sistem ditinjau untuk menentukan apakah diperlukannya revisi.
Lalu dapat menyertakan dokumen audit pasca implementasi. Lalu yang ketiga ada pemeliharaan. Perubahan perangkat keras, perangkat lunak, dokumentasi, atau prosedur pada sistem produksi untuk memperbaiki kesalahan, memenuhi persyaratan baru, meningkatkan efisiensi pemrosesan, yaitu 20% debugging, pekerjaan darurat, 20% perubahan pada perangkat keras, perangkat lunak, data pelaporan, 60% pekerjaan, yaitu peningkatan pengguna, peningkatan dokumentasi, pengodaan ulang untuk efisiensi pemrosesan yang lebih besar. Sekian yang dapat saya sampaikan, selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Oke, di sini ada tabel yang dimana ada ringkasan aktivitas pengembangan sistem. Pada aktivitas inti, yaitu ada analisis sistem, yaitu identifikasi masalah, tentukan solusi, lalu tetapkan persyaratan informasinya. Yang kedua ada desain sistem, yaitu membuat spesifikasi desain, lalu ada pemrograman, terjemahkan spesifikasi desain ke dalam kode. Lalu ada pengujian, keterangannya tes status, yang kedua tes sistem, dan ujian penerimaan. Lalu ada konversi dengan keterangan konversi terencana, siapkan dokumentasi, melatih penggunaan, dan staff teknis. Lalu ada produksi dan pemeliharaan, yaitu mengoperasikan sistem, evaluasi sistem, dan memodifikasi sistem. Metodologi paling menonjol untuk pemodelan dan perencanaan sistem itu terbagi menjadi dua, yaitu metodologi terstruktur dan pengembangan berorientasi objek. Untuk metodologi terstruktur itu terbagi menjadi tiga, yang tersusun, yaitu tekniknya selangkah demi selangkah dan progresif. Lalu ada berorientasi proses, yaitu berfokus pada proses pemodelan atau tindakan yang manipulasi data. Lalu pisahkan data dari proses. Next. Lalu ada diagram aliran data, itu ada tiga. Yang pertama ada alat utama untuk mewakili proses komponen sistem dan aliran data di antara mereka. Lalu menawarkan model grafis, logis dari aliran informasi. Lalu yang terakhir, diagram tingkat tinggi dan tingkat rendah dapat digunakan untuk memecah proses menjadi lapisan detail yang berurutan. Lalu ada kamus data, yaitu mendefinisikan isi aliran data dan penyimpanan data. Lalu ada spesifikasi proses, yaitu jelaskan transformasi yang terjadi dalam level terendah dari diagram aliran data. Lalu ada bagian struktur, yaitu ada bagian top down, menampilkan level design, hubungan dengan level lainnya, dan menempatkan struktur desain secara keseluruhan. Next. Lalu di sini ada bagian struktur tingkat tinggi untuk sistem penggajian. Next. Lanjut. Itu terbagi menjadi tiga bagian, di mana ada bagian yang proses paling tinggi itu adalah proses payroll, itu terbagi menjadi tiga bagian lagi, ada get valid inputs, terus ada calculate pay, dan write outputs, dan masing-masing terbagi menjadi dua lagi. Lanjut. Lalu ada pengembangan berorientasi objek, itu terbagi menjadi 4. Yang pertama ada objek adalah unit dasar dari analisis dan desain sistem. Nah, untuk objek sendiri itu kita harus menggabungkan data dan proses yang beroperasi pada data tersebut. Lalu data yang direkapitulasi dalam objek dapat diakses dan dimodifikasi hanya dengan objek atau metode, yaitu terkait dengan objek tersebut. Lalu ada pemodelan berorientasi objek berdasarkan konsep kelas dari pewarisan. Itu ada dua, yaitu ada objek milik kelas tertentu dan memiliki fitur kelas itu. Terus yang kedua, dapat mewarisi struktur dan perilaku dari kelas leluhur yang lebih umum. Sekian dari saya kembalikan ke teman saya. Baik, untuk selanjutnya yaitu ada pengembangan berorientasi objek, yaitu itu lebih iteratif dan inkremental daripada pengembangan terstruktur tradisional.
di mana terbagi menjadi 3, yaitu analisis sistem, adalah interaksi antara sistem dan pengguna di analisis untuk mengidentifikasi objek. Lalu ada fase desain, yaitu menjelaskan bagaimana objek akan berperilaku dan berinteraksi, dikelompokkan ke dalam kelas, subkelas, dan hierarki. Lalu yang terakhir yaitu ada penerapan, yakni beberapa kelas dapat digunakan kembali dari perpustakaan kelas yang ada. Yang lain dapat dibuat atau diwariskan. Lalu pada pengembangan berorientasi objek ini juga dapat digunakan kembali, maka pengembangan berorientasi objek itu dapat mengurangi waktu dan biaya pengembangan. Selanjutnya yaitu rekayasa perangkat lunak. Itu alat perangkat lunak untuk mengotomatiskan pengembangan dan mengurangi pekerjaan berulang, termasuk fasilitas grafis untuk menghasilkan bagan dan diagram, layar dan pembuat laporan, fasilitas pelaporan, alat analisis dan pemeriksaan, kamus data, serta membuat kode dan dokumentasi. Mendukung desain interaktif dengan mengotomatiskan revisi dan perubahan, serta menyediakan fasilitas pembuatan prototip. Dan yang terakhir itu memerlukan disiplin organisasi agar dapat digunakan secara efektif. Lalu pendekatan pembangunan sistem alternatif itu ada yang pertama yaitu metode pembuatan sistem alternatif, di mana yaitu siklus hidup sistem tradisional, pembuatan prototip, pengembangan pengguna akhir, paket perangkat lunak aplikasi, dan pengalih-dayaan. Terus ada juga siklus hidup sistem tradisional, yaitu metode tertua untuk membangun sistem informasi, pendekatan bertahap, membagi pengembangan ke dalam tahapan formal, mengikuti pendekatan air terjun, tugas dalam satu tahap selesai, belum tahap lainnya dimulai. Lalu ada mempertahankan pembagian kerja formal antara pengguna akhir dan spesialis sistem informasi, menekankan spesifikasi formal dan dokumen masih digunakan untuk membangun sistem kompleks yang besar, terus bisa mahal, memakan waktu, dan tidak fleksibel. Selanjutnya yaitu ada pembuatan prototip. Membangun sistem eksperimental dengan cepat dan murah untuk dievaluasi oleh pengguna akhir. Prototip bekerja, tetapi versi awal dari sistem informasi, di mana prototip yang disetujui itu berfungsi sebagai template untuk sistem akhir. Lalu berikut ini ada langkah-langkah dalam pembuatan prototip. Yang pertama yaitu identifikasi dahulu menggunakan prototip, serta merevisi dan menyempurnakan prototip. Nah, berikut adalah proses prototyping. Proses pengembangan prototip dapat dipecah menjadi 4 langkah, karena prototipe dapat dikembangkan dengan cepat dan murah. Membangun sistem dapat melalui beberapa iterasi, itu dengan mengulang langkah 3 dan 4 pada bagan untuk menyempurnakan prototipe sebelum mencapai operasional akhir. Baik, demikian materi dari saya. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Baik, selanjutnya yaitu pendekatan membangun sistem alternatif. Keuntungan dari pembuatan prototipe yang pertama, berguna jika ada ketidakpastian dalam persyaratan atau solusi desain. Yang kedua, sering digunakan untuk desain antarmuka penggunaan akhir. Yang ketiga, lebih mungkin untuk memenuhi persyaratan penggunaan akhir. Nah, kekurangannya yaitu yang pertama, mungkin karena mengabaikan langkah-langkah yang penting. Yang kedua, tidak menampung data dalam jumlah besar atau sejumlah besaran penggunaan. Next slide. Nah, selanjutnya yaitu pengembangan penggunaan akhir. Yang pertama yaitu menggunakan bahasa generasi keempat untuk memungkinkan penggunaan akhir, mengembangkan sistem dan sedikit atau tanpa bantuan dari spesialis teknis. Nah, yang kedua yaitu bahasa generasi keempat, yaitu kurangnya prosedural dari bahasa pemrograman konvensional. Yang pertama itu ada perangkat lunak komputer, yang kedua bahasa query, yang ketiga pembuatan laporan, yang keempat bahasa grafis, yang kelima generator aplikasi, yang keenam paket perangkat lunak aplikasi, dan yang terakhir yaitu bahasa pemrograman tingkat tinggi. Next slide. Selanjutnya yaitu pengembangan penggunaan akhir. Keuntungannya yang pertama yaitu penyelesaian proyek lebih cepat. Yang kedua tingkat keterlibatan
dan kepuasan penggunaan yang tinggi. Sedangkan pertama, tidak dirancang untuk aplikasi intensif pemrosesan. Yang kedua, manajemen dan kontrol pengujian dokumentasi yang tidak memadai. Yang ketiga, kehilangan kendali atas data. Nah, mengelola pengembangan penggunaan akhir, yang pertama yaitu dengan pembenaran biaya untuk proyek sistem penggunaan akhir. Yang kedua, menetapkan perangkat keras, perangkat lunak, dan standar kualitas. Selanjutnya, next slide. Paket perangkat lunak aplikasi. Yang pertama yaitu menghemat waktu dan uang. Yang kedua, banyak yang menawarkan fitur penyesuaian, yaitu perangkat lunak dapat dimodifikasi untuk memenuhi persyaratan unik tanpa merusak integritas paket perangkat lunak. Yang ketiga yaitu kriteria evaluasi untuk analisis sistem meliputi yang pertama yaitu fungsi yang disediakan oleh paket, fleksibilitas, keramahan penggunaan, sumber daya, perangkat keras, dan perangkat lunak, serta persyaratan berbasis data, upaya instalasi, dan pemeliharaan dokumentasi, kualitas, dan biaya. Nah, yang keempat yaitu permintaan proposal. Yang pertama yaitu daftar lengkap pertanyaan yang diajukan ke vendor perangkat lunak terpaket. Yang kedua yaitu digunakan untuk mengevaluasi paket perangkat lunak alternatif. Next slide. Pengalih dayaan. Yang pertama yaitu berbagai jenis. Jenis yang pertama penyediaan cloud dan SaaS, yaitu perusahaan berlangganan menggunakan perangkat lunak dan perangkat kelas komputer yang disediakan oleh vendor. Yang kedua yaitu vendor eksternal, dipekerjakan untuk merancang dan membuat perangkat lunak. Next slide. Selanjutnya materi akan dilanjutkan oleh rekan. Yang selanjutnya pengalih dayaan memiliki keuntungan yaitu memungkinkan fleksibilitas organisasi dalam kebutuhan TI, dan kekurangannya yaitu yang pertama biaya tersembunyi, yaitu mengidentifikasi dan memilih vendor dan transisi ke vendor, dan membuka proses bisnis eksklusif kepada pihak ketiga. Next. Yang selanjutnya yaitu pengembangan aplikasi cepat atau RAD, yaitu proses menciptakan sistem yang bisa diterapkan dalam waktu yang sangat singkat, dan menggunakan teknik seperti yang pertama pemrograman visual dan alat lain untuk membangun antarmuka pengguna grafis, yang kedua pembuatan prototipe berulang dari elemen sistem kunci, yang ketiga yaitu otomatisasi pembuatan kode program, dan yang terakhir tutup kerja tim di antara pengguna akhir dan spesialis sistem informasi. Next. Selanjutnya, desain aplikasi bersama atau JAD. JAD adalah teknik kedua untuk mempercepat proses pembangunan sistem. Digunakan untuk mempercepat pembuatan kebutuhan informasi dan untuk mengembangkan desain sistem awal, menyatukan pengguna akhir dan spesialis sistem informasi dalam sesi interaktif untuk membahas desain sistem, dan dapat secara signifikan mempercepat fase desain dan melibatkan pengguna pada tingkat yang intens. Next. Selanjutnya yaitu pengembangan tangkas. Pengembangan tangkas adalah teknik ketiga yang digunakan untuk mempercepat proses pembangunan sistem. Berfokus pada pengiriman cepat perangkat lunak yang berfungsi dengan memecah proyek besar menjadi beberapa subproyek kecil. Subproyek dibagi menjadi diperlakukan sebagai proyek yang terpisah dan lengkap, dan selesai dalam waktu singkat menggunakan literasi dan umpan balik terus-menerus, dan menekankan komunikasi tatap muka melalui dokumen tertulis, memungkinkan kolaborasi dan pengambilan keputusan lebih cepat. Next. Selanjutnya, pengembangan berbasis komponen, yaitu kumpulan objek yang menyediakan perangkat lunak untuk fungsi umum, misalnya pemesanan online, dan dapat digabungkan untuk membuat aplikasi bisnis skala besar. Layanan web dibagi menjadi 4, yaitu komponen perangkat lunak yang dapat digunakan kembali yang menggunakan XML dan membuka standar internet atau tidak tergantung platform. Yang kedua, aktifkan aplikasi untuk berkomunikasi tanpa pemrograman khusus yang diperlukan untuk berbagi data dan layanan. Yang ketiga, dapat melibatkan layanan web lain untuk transaksi yang lebih kompleks. Dan yang terakhir, menggunakan platform dan standar yang tidak bergantung pada perangkat dapat menghasilkan penghematan biaya yang signifikan dan peluang untuk berkolaborasi dengan perusahaan lain.
Selanjutnya saya kembalikan kepada moderator. Baik, sekian materi dari kelompok 5. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.